salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Putu Eka Surya Putra, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Klungkung dari SMA Negeri 1 Atap Klumpu, Kepulauan Nusa Penida, Provinsi Bali. Kali ini saya akan menampilkan video terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, terutama implementasi penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.4, sikap saya terhadap siswa yang melanggar adalah: pokoknya saya tidak terima alasan, ini sudah terlambat, kamu keluar dari kelas saya. Tidak ada alasan, keluar. Dalam modul 1.4, saya mempelajari tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun berfokus pada solusi dan mengembalikan murid ke dalam kelompoknya. Adapun langkah-langkah dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berikut adalah praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama. Dalam penyetaraan reaksi di mana metana CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O, kita harus menyetarakan di mana H-nya itu Pak. Ya. Hari ini saya maklumi, kamu boleh duduk, tapi nanti ke ruangan saya dulu ya. Oke, duduk. Permisi Pak. Oh ya, silakan duduk. Hardi ya? Ya. Kamu tahu kenapa Bapak panggil? Ya, saya tahu Pak. Kenapa kira-kira? Karena saya terlambat. Iya. Kalau boleh Bapak tahu, kamu tinggal di mana ya? Di daerah-daerah sini Pak, dekat di Bunga. Di Bunga dekat jaraknya. Oke. Nah, tadi Januardi berangkat ke sekolah itu jam berapa? Tadi saya sempat lihat HP, saya berangkat ke sekolah jam 7.30 Pak. 7.30. Nah, sekarang Bapak tanya, jadi kalau Januardi berangkat jam segitu ke sekolah, kira-kira sampai sekolah jam berapa? Pasti lebih Pak. Lebih dari itu. Nah, Januardi tahu nggak jam sekolah kita tuh harus masuk jam berapa? Jam 7.30. 7.30. Jadi kalau Januardi baru berangkat jam 7.30, sedangkan sekolah kita itu belajarnya mulai jam 7.30, pasti akan terlambat ya. Oke. Jadi kita juga kadang-kadang memang bisa saja terlambat. Jadi setiap orang bisa terlambat gitu ya. Jadi Bapak di sini memanggil kamu tidak ingin mencari-cari kesalahan ya, tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Tapi yang kita diskusikan, kita sharingkan itu bagaimana nanti ke depannya Januardi memperbaiki itu ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin tahu kira-kira kenapa kamu baru berangkat jam 7.30 itu tadi? Kebetulan tadi saya kesiangan. Bangun kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan gitu tadi? Saya tiap malam main game. Tiap malam main game. Main game sampai jam berapa kamu main game? Bisa sampai jam 1 sampai jam 2. Sampai jam 2 pagi. Wah. Nah, nanti lain kali itu diatur ya, jangan sampai nantinya kebablasan main game sehingga mengganggu yang lain, kamu kesiangan terus nanti ya. Nah, kira-kira kejadian tadi itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak Pak. Tidak. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas apa aja yang sudah kita sepakati ya? Masih. Yang pertama, menghormati guru, tidak terlambat, dan menjaga kebersihan, terus menjaga sopan santun, pakaian yang rapi, terus rambut yang rapi juga. Rambutnya gimana? Iya. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang, nanti kita cari solusi ya, nanti ke depannya kamu gimana. Jadi kamu sudah menyadari apa Salah saya. nah, ya. Jadi keyakinan kelas yang kamu tidak tepati itu kamu sudah tahu sendiri. Nah, kira-kira dari Januardi, kira-kira hal apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki itu? Saya akan mengurangi main game biar bisa bangun pagi dan mengatur pola tidurnya. Iya, harus diatur ya. Jadi bisa saja kamu bisa tidur lebih awal ya.
Bisa apa lagi kira-kira yang kamu lakukan? Bisa apa lagi yang kira-kira kamu lakukan supaya bisa bangun pagi? Saya akan menyetel saya untuk buat alarm Pak. Buat alarm. Terus Kalau tidak bangun juga kamu tunda itu gimana? saya akan pakai alarm pengantuk ya. Jadi saya kasih tahu ibu untuk pesan ke saya untuk bangunin pagi. Iya, bisa ya minta tolong orang tua atau kakak ya untuk membangunkan. Kira-kira kapan yang Nardi akan memulai? Mulai besok saya akan melakukannya. Mulai besok ya? Bukan mulai besok, sebenarnya mulai nanti malam. Nanti malam ya, kamu mulai tidur lebih ya, sehingga besok gak terlambat lagi ya. Sebenarnya saya yakin kamu bisa. Jadi kalau ada kemauan, ingat harus dari diri sendiri ya. Memulai dari diri sendiri yang merubah. Jangan orang lain. Bapak tidak bisa mendikte kamu, tidak. Kamu yang harus berubah, ingin maju, ada perbaikan, gitu ya. Nah, terima kasih Bapak ucapkan kamu sudah mau datang ke sini untuk diskusi. Tolong lain kali diperbaiki hal itu ya, jangan diulangi lagi. Saya yakin kamu bisa, ya. Oke, itu aja, kamu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikto Januardi. Jadi saya akan memberikan kesan saya terkait dengan praktek segitiga restitusi. Jadi setelah saya melakukan praktek tersebut bersama Pak Eka, saya menjadi lebih nyaman, tidak tertekan, dan juga merasa tidak terintimidasi. Karena pada umumnya ketika saya terlambat, saya akan dikeluarkan di kelas, bahkan saya akan dimarahi di depan umum. Nah, menurut saya itu membuat mental saya menjadi down dan juga menjadi malas belajar. Nah, namun setelah melakukan segitiga restitusi, saya merasa lebih nyaman dan juga menjadi motivasi ke depannya untuk menjadi lebih baik. Jadi menurut saya cara ini sangat cocok untuk siswa seperti saya. Sekian kesan saya. Kasus kedua. Ini satu mall ya, maka di sini adalah berapa? 2 mall ya, sangat variasi. Jadi penyesaran koefisien itu penting. Ada apa itu? Apa? Kamu makan di dalam kelas? Nanti ruang bapak ya. Cuma sekarang dirapikan saja. Ikuti dulu pembelajarannya ya. Baik, karena kita lanjutkan. Oh ya, silakan duduk ya. Dina ya. Nah, Dina, kira-kira Dina tahu nggak kenapa Bapak panggil? Karena salah makan di kelas, Pak. Iya, karena salah makan di kelas. Nah, kenapa Dina makan di kelas? Tadi itu kesiangan, Pak. Lambat bangun nggak sempat sarapan. Kesiangan dan nggak sempat sarapan. Iya. Emang Dina bangun jam berapa? Tadi jam 7. Jam 7. Iya. Berangkat ke sekolah jam berapa? 7.20. 7.20. Nggak sempat berarti sarapan. Waktunya habis ya. Kejar-kejaran sama waktu. Kejar-kejar. Nah, ini ya Dina. Setiap orang juga pernah kelaparan ya, termasuk saya, apalagi badan saya besar kayak gini ya, rasa lapar. Namun pada kondisi tertentu emang kita sebaiknya bisa menahan juga, menahan lapar, melawan nafsu, menahan keinginan gitu ya. Jadi saya manggil Dina tidak ingin menyalahkan gitu ya, tidak ingin mana ini kamu benar, kamu salah, tidak ingin seperti itu. Kita sharing ya, kita ingin cari solusi sama-sama gimana baiknya ke depannya gitu ya. Nah, tadi sudah Dina bilang kan lapar gitu ya. Nah, menurut Dina, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak sesuai. Berarti sudah melanggar ya kesepakatan kelas itu. Nah, kamu udah ingat, masih ingat keyakinan kelas? Nah, coba sebutkan apa saja. Itu ada tentang kerapian di saat ke sekolah mengenai pakaian, rambut, sepatu, kelengkapan seragam juga, dan juga mentaati aturan, sopan santun terhadap guru, memperhatikan pelajaran, tidak makan di kelas. Iya, itu kan kita sudah sepakati sama-sama ya. Jadi nanti harus ingat. Ya, kalau sudah disepakati berarti harus dilaksanakan bersama-sama, termasuk saya juga menyepakati itu gitu ya. Nah, kira-kira menurut Dina apa yang harus kamu lakukan untuk menanggulangi kejadian seperti ini? Bangun lebih awal lagi agar bisa sarapan. Oke, bangun lebih awal sehingga bisa sarapan. Apalagi kira-kira? Sarapan di sekolah sebelum jam pelajaran.
Iya, itu juga boleh ya. Jadi makan di sekolah sebelum jam pelajaran itu dimulai, boleh, kan ada kantin ya. Atau kamu bisa masak lebih awal, mempersiapkan sendiri gitu ya, atau malamnya mungkin masaknya tinggal dihangatkan gitu kan bisa ya. Oke, kira-kira kapan akan memulai ini Ina untuk? Mungkin nanti malam mulai masak untuk besok. Oh iya, jadi mulai dulu dari diri ya, jadi sesegera mungkin. Jadi ikuti kesepakatan kelas yang ada. Jadi kalau sudah sepakat tidak makan di kelas, nanti kamu tidak akan mengulangi itu kan gitu ya. Oke. Nah, saya percaya kamu bisa ke depannya ya melakukan apa yang disepakati. Saya yakin kamu bisa, karena memang hebat gitu ya. Ya, oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah sharing dengan saya. Mudah-mudahan Dina bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Oke. Silakan bisa kembali ke kelas ya. Permisi Pak. Perkenalkan, nama saya Komandina dari kelas 12 MIPA. Saya akan menyampaikan kesan saya mengenai segitiga restitusi. Menurut saya segitiga restitusi yang telah saya lakukan dengan Pak Eka itu lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, di mana ketika siswa melakukan pelanggaran akan dimarahi di depan teman-temannya, dan tentunya itu akan membuat siswa itu malu dan menjadi tertekan, dan bahkan siswa bisa dibully karena hal itu. Jadi menurut saya segitiga restitusi ini lebih efektif dilakukan, yaitu dengan cara berbicara dengan siswa itu langsung tanpa harus memarahinya di depan publik. Karena itu tentu saja akan membuat siswa itu tertekan, merasa terintimidasi, sehingga mungkin saja siswa itu akan bisa down dan mungkin berharap tidak akan sekolah lagi karena hal itu. Dengan segitiga restitusi ini, siswa akan lebih merasa nyaman dan tentu termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik dari pesan-pesan yang diberikan oleh guru terhadap siswa itu sendiri. Jadi sekian kesan saya, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Saya Putu Eka Surya Putra. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju.